Mazmur pasal 118 ayat 24. Saya bacakan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Demikian bacaan Alkitab yang mendasari renungan kita saat ini. Pasti kita semua ingat lagu di saat-saat kita masih ikut sekolah minggu. Ya. Kalau ingat ibu bapak, ayo nyanyi bersama-sama dengan saya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Masih ingat semuanya? Masih oke, sekalipun kelihatannya cukup banyak yang lansia, yang senior. Ibu bapak saudara-saudari, melalui ayat bacaan kita tadi, Mazmur 118 ayat 24, selaku umat Tuhan kita diundang untuk menegaskan bahwa memang itulah sebuah hari yang menjadi tonggak atau bahkan momentum iman yang teramat penting soalnya dirayakan hari 5 Juli 1998 di gereja GKI di Palangkaraya, gereja Immanuel. Pak Daniel, saya katakan beliau kan jemaat GBI Paulus. Kenapa bikin di gereja Immanuel? Gereja Paulus dekat. Pak pendeta, saya di Palangkaraya diteguhkan dan diberkati perkawinannya di gereja Immanuel. Jadi maunya di Immanuel. Oke, baiklah. Jadi saudara-saudaraku, memang cara berpikir monumentalis ini ya bolehlah penting juga agar pada masa-masa sesudahnya kita memiliki satu tanggal yang membuat kita bisa mengenangnya, mensyukuri akan karya Allah. Namun apakah hanya hari itu Allah berkarya? Apakah hanya 5 Juli 1998? Daniel mengirim WA kepada saya, temanya Pak Pendeta 25 tahun menenun kasih Allah. Begitu ya temanya ya. Kasih Kristus apa? Cinta kasih 25 tahun. 1 tahun aja ada 365 kali jodoh beli. Berapa nih? 10.000 hari. Oleh sebab itu mari kita rubah, kita sedikitlah modifikasi lagu kita tadi ya. Kita nyanyi hari Senin, hari Selasa dan seterusnya. Mari bersama-sama. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan.
karunia Tuhan melalui nyanyian tadi yang kita modifikasi sedikitlah. Allah berkarya layan, tidak lagi terfokus pada satu tanggal, satu hari, atau satu tonggak waktu, melainkan karya layan Allah itu disebarkan pada setiap hari, sehingga kita diajak untuk mengalami karya cinta kasih Allah di dalam keseharian hidup kita. Tidak hanya mengenang sebuah momen masa silam. Tidak. Itu sebabnya saudara-saudaraku, keseharian kita atau hari ini, masa kini dalam bahasa Inggris kan apa? Present, ya. Namun kata present itu juga kan berarti hadiah. Masa lalu sudah menjadi sejarah, masa depan masih penuh misteri, masa kini present sungguh-sungguh nyata, dan kita imani merupakan sebuah hadiah. Hadiah dari siapa? Dari Allah. Ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ya. Namun saudara-saudaraku, pada masa kini bukan hanya hadiah yang Allah berikan bagi kita. Masa kini, saat ini kita juga harus menjadi hadiah bagi Allah dan bagi sesama kita. Hidup kita sepenuhnya, seluruh eksistensi diri kita. Dan itu sebabnya setiap relasi yang sehat tentulah diwarnai oleh komitmen orang-orang di dalamnya untuk menghadiahkan seluruh hidup mereka kepada Allah dan kepada sesama. Pada masa kini, pada saat ini, dan itu setiap hari. Kita menerima hadiah dari Tuhan, dan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepadanya, kita memberi hadiah kepadanya yang berupa seluruh keberadaan hidup kita dan juga kepada sesama kita, bahkan kepada segala makhluk ciptaan Allah. Lalu bagaimana menjadikan masa kini kita atau setiap hari sebagai hadiah bagi Allah dan bagi sesama? Jawabnya ya, dengan cara memberikan diri kita. Diri kita berikan sepenuh-penuhnya, seutuhnya, sebagai hadiah bagi Allah dan bagi sesama, bahkan bagi segala makhluk ciptaannya. Dan kiranya kehadiran kita sebagai pemberian pada masa kini, saat ini sebagai hadiah, membuat relasi hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama berbunga indah, berbuah lebat hari demi hari. Bahkan dalam konteks perkawinan, ya tentu saja bagi pasangan hidup kita, ya, pasangan hidup kita sadari bahwa masa kini, hari ini, hidup kita merupakan hadiah dari Allah. Sudah seharusnya juga hidup kita menjadi hadiah bagi pasangan hidup kita. Setiap hari 25 tahun menenun, ya, cinta kasih. 25 tahun. Berapa hari? Jadi saudara-saudaraku, kita diminta untuk memberikan diri kita sepenuhnya, hadir sepenuh-penuhnya, seutuhnya sebagai hadiah. Ini penting. Jangan hanya mau menerima, tapi lebih baik memberi daripada menerima. Berikan seluruh kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah dan kepada sesama.
utamanya kepada pasangan hidup kita. Saya ingat Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Untuk Tuhan buat, karena segala sesuatu berasal dari Tuhan. Perkawinan pun demikian. Perkawinan merupakan inisiatif, gagasan, prakarsa Allah yang membangunnya setiap saat dan mengawal kehidupan perkawinan dengan berkat-berkatnya. Mari kita menyerahkan kehidupan perkawinan kedua anak Tuhan kepada Daniel Yusmik Koek dan Ibu Sumiati Johan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, tangan Tuhan yang akan terus merajut menganyam mereka kehidupan perkawinan mereka dari hari ke hari, sehingga dengan demikian kehidupan perkawinan mereka akan semakin indah di hadapan Tuhan. Dan kalau semakin indah di hadapan Tuhan, itu berarti akan menjadi berkat kehidupan perkawinan mereka, bagi keluarga mereka, bagi kehidupan gereja, bagi kehidupan masyarakat dan bangsa yang kita cintai. Tuhan memberkati kehidupan kita agar kita semua terus dapat berfungsi menjadi alat saluran berkat